Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Jevira Nasution, NIM 2003012339, Program Studi Agroteknologi Universitas Sumatera Utara. Saya akan melakukan praktikum yang berjudul kurva sigmoid. Adapun tahapnya sebagai berikut. Dilakukan perendaman benih selama 15 menit agar mempercepat perkecambahan. Dibuat lubang tanam sedalam 1 ruas jari, kemudian dimasukkan benih agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang. Dilakukan penimbangan pupuk SP36 sebanyak 1,10 gram per polybag. Dilakukan pemupukan dengan pengaplikasian secara tunggal, yaitu dibuat lubang tanam sedalam 1 ruas jari. Dilakukan penutupan lubang tanam yang telah diberi pupuk. Dilakukan penimbangan pupuk urea sebanyak 1,75 gram per polybag. Dilakukan pemupukan dengan pengaplikasian secara tunggal, yaitu dibuat lubang tanam sedalam 1 ruas jari. Dimasukkan 1,75 gram pupuk urea ke dalam lubang tanam yang telah disiapkan. Dilakukan penimbangan pupuk KCl sebanyak 0,25 gram. Dimasukkan 0,25 gram pupuk KCl ke dalam lubang tanam yang telah disiapkan. Dilakukan penutupan lubang tanam yang telah diberi pupuk. Dilakukan pembersihan gulma yang tumbuh di sekitar polybag. Dilakukan penyiraman tanaman setiap harinya. Dilakukan pengukuran tinggi tanaman dan jumlah daun setiap minggunya. Berikut adalah tabel tinggi dan jumlah daun tanaman jagung selama 9 MST. Dan berikut tinggi dan jumlah daun tanaman kedelai selama 9 MST. Penjelasan. Kurva sigmoid merupakan kurva pertumbuhan pada fase vegetatif sampai titik tertentu akibat pertambahan sel tanaman dan kemudian melambat atau berhenti. Periode awal dengan laju pertumbuhan eksponensial yang pendek, kemudian linier yang relatif panjang. Dalam kurva sigmoid terdiri atas 3 fase pertumbuhan, yaitu fase logaritmik, di mana pertumbuhan tanaman terus mengalami peningkatan sampai pada tahap tertentu. Memasuki fase linier yang menunjukkan pertumbuhan tanaman mulai mengalami pertumbuhan secara konstan hingga mencapai fase stasioner, yaitu fase penuaan di mana tidak terjadi lagi pertumbuhan pada tanaman. Pada tahap ini, pertumbuhan tanaman terhenti dan tanaman mulai memasuki fase pembungaan. Berdasarkan data-data pengamatan parameter pertumbuhan tanaman jagung dan kedelai, pertumbuhan kedua tanaman tersebut sesuai dengan ketiga fase dalam teori kurva sigmoid. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan pada organisme. Proses ini berlangsung secara kualitatif, baik pertumbuhan atau perkembangan bersifat irreversibel. Bila kita menanam biji tanaman, dapat diamati bahwa dari hari ke hari terjadi perubahan tinggi. Secara kualitatif, terlihat bentuk awal biji yang demikian sederhana menjadi bentuk tanaman yang lengkap. Pada tanaman yang sedang tumbuh, terlihat adanya pembentukan organ-organ baru. Misalnya, daun semakin banyak, akar semakin panjang, dan bertambahnya banyak. Pertumbuhan tanaman mula-mula lambat, kemudian berangsur-angsur lebih cepat sampai tercapai suatu maksimum. Akhirnya, laju tumbuh menurun. Apabila digambarkan dalam grafik, dalam waktu tertentu, maka akan terbentuk kurva sigmoid. Bentuk kurva sigmoid untuk semua tanaman kurang lebih tetap, tetapi penyimpangan dapat terjadi sebagai akibat variasi-variasi di dalam lingkungan. Ukuran akhir, rupa, dan bentuk tumbuhan ditentukan oleh kombinasi pengaruh faktor keturunan dan lingkungan. Pertumbuhan tanaman mula-mula lambat, biasanya tumbuhan mengalami fase adaptasi terhadap lingkungan tumbuhnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva sigmoid ini ialah dari dalam atau internal, seperti genetiknya, dan dari luar atau eksternal, seperti suhu cahaya, kelembapan. Seperti pada tanaman jagung, untuk jumlah daun tidak sesuai dengan fase pertumbuhannya, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu 1. Faktor suhu atau temperatur lingkungan, 2. Faktor kelembapan, 3. Faktor cahaya matahari, dan 4. Faktor hormon. Berikut adalah dosis pemupukan untuk tanaman jagung dan kedelai. Kesimpulan, pertumbuhan suatu tanaman merupakan hasil dari suatu metabolisme sel-sel yang hidup. Juga dapat diukur sebagai pertambahan bobot basah atau kering, isi, panjang, atau tinggi.
Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu faktor suhu atau temperatur lingkungan, faktor kelembapan, faktor cahaya matahari, dan faktor hormon. Faktor internal seperti genetiknya dan dari luar, atau eksternal seperti suhu cahaya dan kelembapan.